Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Riza Umami Aiman dengan NPM 223510374. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya tentang self assessment dalam mata kuliah kecakapan antarpersonal. Sebelumnya, untuk tugas ini saya berkesempatan untuk meninjau secara mendalam kemampuan mendengarkan saya melalui pendekatan observasi diri dan terorganisasi. Untuk tujuan dari laporan yang saya buat ini adalah untuk mengenali kelebihan, mengidentifikasi kekurangan, dan merancang langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan saya. Untuk proses observasi ini saya lakukan melalui 5 jenis percakapan dengan konteks yang berbeda. Baiklah, untuk yang percakapan pertama, itu, ada narasumber saya bernama Rika Yolanda, jenis kelaminnya itu perempuan. Untuk konteks percakapan yang saya dan Rika bicarakan ini mengenai, tentang kaitannya tentang keluarga. Dan durasinya percakapan itu sekitar 5 menit. Dan untuk catatan, perilaku, Rika tidak sekalipun memotong pembicaraan saya dan dia termasuk juga dalam berusaha untuk memberikan ruang penuh baginya ketika giliran berbicara, dan begitupun ketika dilakukan kepada saya. Ini saya bersama sepupu saya, yaitu Rika. Sebelumnya kepada Rika mohon izin dulu ya untuk merekam video percakapan kita. Ini untuk tugas di mata kuliah KAP saya. Ya, Nah, sebelumnya nih, kan sebagai salah satu keluargaku itu dari pihak ibu ya. Jadi jelas kita sekarang kan udah jarang jumpa juga karena mungkin kesibukan masing-masing. Jadi ini untuk pertanyaanku pada Rika itu dari kan udah banyak kita nih ngapain momen sebagai keluarga. Momen yang paling seru dan ngangenin ketika ada akunya tuh kapan ya? banyak sih momennya. Salah satunya mungkin kalau di saat sekarang, di umur-umur kita sekarang remaja, mungkin kita pergi nonton, pergi belanja bareng, pokoknya healing lah. Tapi kalau Ya. masa kecil, waktu kita main bersama, sewaktu Mm, sepulang sekolah, mm-mm. gitu. Jadi sekarang gitu misalnya kan karena kita udah jarang jumpa juga mungkin kamu misalnya lagi kalau nggak ada aku gitu ngapain gitu misalnya kayak lagi butuh healing kemana gitu boleh diceritain. Hmm, kalau misalnya lagi nggak ada saudaraku nih atau Riza, mungkin aku pergi, sama teman-teman karena, Mm-mm, teman-teman juga alhamdulillah banyak gitu. Jadi mm, pergi healing. ya. Nah, makasih untuk sesi tanya jawabnya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu dari sepupuku ini, Rika. Makasih ya untuk segala waktunya dan pertanyaannya. Baiklah, untuk percakapan yang kedua itu narasumber saya bernama Elsha Putri. Dia berjenis kelamin perempuan. Untuk konteks percakapan kami ini, saya dan Elsa berbicara tentang bagaimana kami mengatur waktu untuk menyelesaikan berbagai tugas perkuliahan, en- entah itu nanti berbagi pengalaman dan bagaimana lingkup perkuliahan kami sendiri. Untuk percakapan itu sekitar 3 menit dan ketika saya menceritakan tentang banyak hal tugas kuliah itu ada kesulitan kami untuk mengatur waktu. Elsa sendiri juga termasuk pendengar yang baik dan penuh perhatian dan menunjukkan kepedulian yang besar kepada saya secara alami. Baiklah, saya di sini Riza Umami Aiman yang NPM 2351034. Kali ini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Dia jurusannya Teknik Informatika ya. Iya, Sebelumnya
Izin dulu mau record videonya untuk tugas KAP saya. Jadi gimana kabar kakaknya hari ini? Alhamdulillah baik, agak-agak stres dikit. Ya, tugasnya gimana? Masya Allah, jangan ditanya lagi kalau tugas ya kak ya. Tuh, keseharian kakak hari ini apa-apa aja gitu selain ngampus mungkin atau ada hal lain gitu? Selain ngampus apa lagi kak nugas? Nanti kalau bosan nugas scroll TikTok gitu-gitu aja sih kak. Oh ya, jadi ini kan suasananya mau mendekati UAS kan. Gimana perasaan kakaknya mungkin apalagi ada gebrakan tugas atau gimana gitu? Siapin mental kak. Kenapa? Mentalnya harus maju kali kak. Kalau enggak tumbang kita udah. Kuat lagi kak. Lagi banyak tugas ya kak? Banyak kali kak, aduh pusing kak. Semua harus dikerjain. Kakak tugas kayak mana kak? Kakak kan mahasiswa UIR juga nih kan? Iya, iya. Jadi kakak tugas gimana kak? Kebetulan tugas saya juga banyak. Ini salah satunya tugas video. Oke. Capek. Dan tugas-tugas lainnya mungkin. Kalau kendala di praktikum susah nggak kak? Ya, salah satu yang saya jumpa itu jelas error. Kakak juga pasti jumpa kayak error-error gitu kan kak? Kayak codingannya error, nggak mau nge-stuck gitu loh. Masalahnya tugasnya juga nggak satu ya kak ya? Iya ya kan kak, aduh pusing ya. Iya, pusing. Jadi kayak harus semangat-semangat ya sih kak sampai Tamat. Sampai tamat kak, Oh, jangan sampai sampai bosan tamat ya kak. ya? Iya, jangan sampai tamat aja kak. Udah semester berapa kak, by the way? Alhamdulillahnya semester 5 kak. Insya Allah lulus tepat waktu ya kak? Harus kak, harus. Tahan dulu ya sampai lulus. Iya, memang harus gitu kan kak, kakak juga Iya. gitu kan kak. Kayak mana lagi orang tua di sana udah kerja kan kak. Iya sih kak ya. By the way, makasih ya kak untuk wawancaranya. Baiklah, untuk percakapan yang ketiga itu narasumber saya bernama Kurnia Insani, jenis kelaminnya laki-laki. Untuk konteks percakapan itu Kurnia itu berbicara tentang bagaimana kami mengatur waktu untuk menjalankan berbagai kegiatan organisasi di perkuliahan. Tapi kami juga sempat membahas tentang pengalaman kami di organisasi selama kami sekolah, dan kebetulan saya sendiri dan Kurnia itu satu organisasi di masa itu. Untuk durasi percakapan kami sekitar 12 menit, dan untuk catatan perilaku dia, Kurnia itu selalu mendengarkan sepenuh hati dan tidak pernah mengganggu pembicaraan saya, dan begitu saya ke Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sebelumnya nih minta izin ya kepada Kakak Kurnia, saya ingin merekam layar karena untuk tugas di mata kuliah KAP saya di kelas 5F. Boleh diizinkan? Oke, saya Kurnia memberikan izin. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riza Muhammad Aiman dengan NPM 223510374. Di sini bersama rekan saya yang dari SMP sampai mungkin sekarang kami sering satu organisasi, dan di sini kami ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana pengalaman dan apa yang terjadi di organisasi yang pernah kami satu tim gitu. Sebelumnya, boleh kepada Kurnia memperkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Kurnia Insani, saya temannya Riza Umami Aiman, dan saya juga pernah mengikuti organisasi yang pernah diikuti oleh Riza Umami Aiman. Nah, sebelumnya nih untuk yang pertama, kita kan udah organisasi yang paling pertama kita ikuti dari kita kenal tuh dari SMP ya. Ya, betul sekali. Nah, organisasi yang paling kita ikuti dari pertama tuh adalah Pramuka. Untuk Pramuka itu sendiri, gimana tanggapan Kurnia nih sebagai dari anggota sekarang bisa menjadi salah satu panitia dan mungkin masuk organisasinya juga dari kita SMP dan sampai SMA, dan mungkin Kurnia juga masuk dalam organisasi Pramuka ini di kampusnya juga. Oke, sedikit untuk menjelaskan, saya pernah mengikuti pramuka di bidang SMP dan SMA, dan saya juga mengikutinya di bidang perkuliahan sekarang ini.
Dan itu sangat berbeda jauh dari tingkat SMP, SMA, dan perkuliahan. Di mana setiap jenjangnya itu juga ada kayak inovasi atau metode-metode pembelajaran yang bisa dipahami semua orang gitu. Dan itu sangat menarik. Gimana Saudari Riza? Iya sih, kayak mengenang yang dulu-dulu tuh dari mulai dilantik, kayak mengenal kawan baru, perkemahan mungkin yang berkesan mungkin dari pas SMP tuh di Ukui nggak sih? Ah ya, kalau dari SMP tuh di Ukui, yang mana tuh perjalanannya sangat wah panas sekali gitu. Dan pas di sana baru saya mengalami pertama kali selama 1 minggu cuman mandi 3 hari. Ya, ingat apa gak sih yang dikenang kemarin tuh masalah jurik malam. Jurit malam yang mana nih? Kan banyak tuh, mulai malam-malam, subuh-subuh mandi, biar nggak ngantri. Nanti takut Oh dikerjain. iya, kamu tahu nggak? Kami pernah dulu pas di Ukui, pas SMP, jam 2 subuh mandi dan ditegur sama panitia mau ngapain? Mau mandi biar nanti nggak ngantri. Ternyata ditegur karena belum jam untuk mandi. Karena gimana ya? Diundang sekabupaten untuk panitia, untuk itu mengisi acara sebagai peserta pramuka dan satu kabupaten itu rame kan, ada Hmm, beberapa persekolahan SMP, SMA dan sederajat. Dan di sana di buku itu di garis katulistiwa panas banget guys. iya sih. Mungkin dari kesan dulu pas memasak nggak sih lebih juga salah satu kesan yang berkesan. Kayak misal perbandingan antara tenda kita dengan tenda sebelah itu yang kemarin orang tuh aja nyuci piring pakai galon. Nah, iya. Gitu loh. Dan untuk pertanyaan terakhir adalah nih, eh ini udah cerita sebagai peserta. Gimana kalau misalnya kita cerita tentang menjadi panitia? Nanti Kak Kurnia boleh nanya Oh. saya balik dan saya boleh nanya juga ke Kak Kurnia. Boleh? Boleh, 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 sangat boleh. Nah, untuk pertama kali menjadi panitia itu Kakak pramuka atau OSIS? Kalau untuk panitia itu di bidang OSIS, karena dari SMP saya ada pernah jadi OSIS kan, jadi juga ada pernah jadi panitia. Mm-mm. Boleh diceritain dulu pengalamannya yang kali ini kita khusus ke pramuka aja. Oke, ke khusus kepramukaan ya. Kalau ke kepramukaan saya menjadi panitia itu di bidang di tingkat SMA, yang mana itu pernah jadi panitia acara, menghandle suatu acara yang mana itu berjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu untuk pelantikan dari penggalang ke penegak gitu. Nah, di situ saya dilantik diutus jadi panitia acara, menghandle suatu acara, menjalankan suatu acara yang mana itu sangat drama ada antara panitia, pembina dan senior. Karena gini, panitia yang punya hak untuk di mana jalannya acara gitu. Dan senior juga ingin datang gitu kan sebagai tamu atau delegasi yang diundang oleh panitia. Mm. Tapi senior ini mau ikut campur dalam keorganisasi struktural kepanitiaan atau struktural acara. Otomatis saya sebagai koor acara ber langsung turun tangan gitu, ini kenapa ini dan gimana gitu. Dan juga dulu Riza juga pernah nggak sih jadi panitia di bidang P3K nggak sih kalau nggak salah di tingkat Ya, SMA? medis. Ya, medis. Ya. Dan kebetulan kan acaranya Kak Kurnia sendiri. Ya, betul sekali. Saya kemarin tuh sama Kak Indah. Jadi, apalagi di suasana yang saat itu ada kesurupan. Ya, betul sekali. Yang Nah, memeg yang dan memegang orang kesurupan tuh kan kita nggak sih? betul, betul, betul. Dan gimana ya? Reaksi pertama tuh kok bisa orang kesurupan? Kenapa aku nggak kesurupan? Pasti bilang kayak gitu. Betul Semua orang pasti sekali. bilang kayak
aku juga pengen kesurupan, aku juga pengen pingsan katanya kan. Tapi emang itu nggak bisa, itu emang datang sendiri kata mereka gitu. Iya, betul sekali. Baiklah Kak, makasih untuk waktunya. Izin ya sekali lagi untuk video ini nanti direkam untuk tugas KAP saya. Dan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih pada Kak Kurnia. Oke, terima kasih kembali Kak Riza. Untuk percakapan yang keempat, nama narasumber saya itu adalah Andika Salihin dengan jenis kelamin laki-laki. Untuk konteks pembicaraan kami ini, saya dan Dika itu berbicara tentang cara mengatur waktu antara pekerjaan freelance yang dia hadapi dan seperti mengerjakan tugas-tugas yang diminta dan dia juga salah satu sempat berbisnis menjual barang thrift. Dan durasi percakapan kami ini sekitar 10 menit. Dan catatan perilaku Dika itu adalah ketika dia menceritakan tentang kesulitan dia dalam mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan menjalankan bisnis thriftnya, dia memberikan solusi yang praktis berdasarkan pengalamannya itu kepada saya. Baiklah, saya Riza Umami Aiman dengan NPM 223510374. Kali ini saya bersama rekan saya yaitu Andika Salihin. Ya, dengan saya. Nah, biasanya eh, panggilan namanya siapa? Biasanya dipanggil Dika. Nah, sebelumnya Dika izin ya untuk record percakapan kita. Saya mau buat untuk dokumentasi tugas salah satu tugas mata kuliah saya. Oh ya, boleh silakan. Nah, untuk Dika sendiri kegiatannya sekarang sedang apa atau mungkin sudah mulai bekerja? Kalau aku sekarang kegiatannya, kalau untuk pekerjaan lapangan nggak ada. Cuman kayak pekerjaan freelance gitu ada. Kayak ngejokiin mahasiswa-mahasiswi, kayak gitu. Oh, gitu. Eh kegiatannya itu dilakukan udah sering ya? Ya udah lumayan sering, apalagi pas sekarang nih kan Mm-mm. banyaknya tugas-tugas anak mahasiswa gitu. Ya kayak jokian gitu kayak ada aja terus masuk terus. Mm-mm. Selain freelance-nya misalnya buat tugas-tugas joki gitu, ada lagi pekerjaan yang lain mungkin yang Dika tekuni? Eh kalau pekerjaan lain tuh kayak pekerjaan lapangan belum ada. Cuman kalau pekerjaan kayak apa ya? Kayak perusahaan gitulah, bukan perusahaan sih, kayak usaha gitu. Kayak usaha jualan gitu ada. Jualan kayak thrifting, kayak jualan baju gitu, baju-baju bal. Itu Dika tekuninya secara sendiri atau mungkin bisnisnya tuh sama rekan teman gitu? Oh, ada rekan teman. Eh kami tuh ada 2 rekan. Nah, rekan pertama tuh kayak bagian sosial medianya, dia tuh jualannya tuh kayak di bagian sosial media kayak di Instagram, kayak di TikTok, masarinnya tuh lewat sosmed. Mm-mm. Nah, kalau itu buat rekan Dika. Kalau Dikanya tuh kayak offline gitu, langsung gitu. Kayak misalnya ada customer mampir kan ya udah layanin gitu. Mm-mm. Kayak mana biar dia tuh tertarik membeli barang-barang gitu. Kalau Bu Ariza sekarang gimana? Apa udah bekerja juga? Kalau untuk bekerja freelance pun belum ya, karena aku lagi fokus kuliah juga sekarang. Jadi kayak mungkin buatin punya kawan tuh ada-ada aja, tapi nggak dibayar. Jadi buat sekedar buatin aja. Untuk Oh. membantu aja, nanti dia tuh juga nanti bantu aku yang lain gitu. Jadi feedback, saling Oh, bantu berarti aja. saling feedback gitulah ya kalian ya? Ah, saling Saling feedback. bantu. Mm-mm. Kebetulan saya sering juga seringnya tuh juga salah satu teman saya namanya juga Dika di kampus kan, sering minta bantu Ya. juga. Jadi gitu. Oh, berarti kalian tuh kalau ada tugas tuh saling feedback gitu. Misalnya dia ngerti ini, Mm-mm. Riza ngerti ini gitu. Mm-mm. Ya, contohnya Oh, kemarin kan ada beberapa udah matkul pasti. gitu.
minta tolong, nah dia yang ngerjain. Terus berarti buat pekerjaan lainnya nggak ada, kayak cuman kuliah gitu aja? Iya, cuma kuliah. Kayak gitu. Oke. Makasih kepada Andika Salihin atas waktunya, telah menyediakan waktunya untuk bisa mengobrol dan membahas tentang topik ini. Ya, sama-sama Senang aja. membahas topik ini dengan Anda. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, aman aja. Untuk percakapan yang kelima itu ada narasumber saya bernama Indah Sana. Jenis kelaminnya itu perempuan. Untuk jenis konteks percakapan kami, saya dan Indah itu berbicara tentang pengalaman kami dalam menjalankan pertemanan sejak kecil. Mulai dari mengenang masa-masa kami pas kecil dan sedikit bercerita kembali tentang apa yang kami hadapi sekarang. Dan walaupun kami tetap bagaimana cara menjaga hubungan dengan baik dengan Indah dari kecil sampai sekarang karena dengan kesibukan yang berbeda sekarang. Untuk durasi percakapannya sekitar 4 menit dan catatan perilaku Indah itu sendiri kami mengenang masa-masa bermain bersama dan bagaimana hubungan kami itu berkembang seiring berjalannya waktu. Indah berbagi cerita tentang cara dia menjaga ikatan baik dengan teman-teman lamanya dan juga termasuk saya sendiri meskipun dengan kesibukan yang meningkat. Kali ini saya bersama narasumber saya yaitu salah satu teman saya sendiri dan kebetulan boleh diperkenalkan diri dulu? Ada main-main. Perkenalkan, nama saya Indah Sana, dipanggil Indah. Ya. Ya. Sebelumnya Indah izin dulu ya untuk merekam dokumentasi untuk video ini karena saya ingin buat video laporan tugas akhir saya. Boleh. Di sini saya bersama Indah, itu teman saya sendiri dari kecil. Untuk pertanyaan pertama, kita ini udah berteman dari kapan menurutmu? Dari SD. Kelas 2 kan? Ya. Dari sampai kelas 2 baru pisah sekolah. Nih, ini kita udah teman lama nih. Mungkin momen dari Indah yang paling berkesan dari aku apa? Berenang nggak sih? Karena kita sering berenang kan. Ya, salah satunya apa? Waktu berenang di sungai. Sungai yang nggak dijemput tuh. Iya. Baru pulangnya jalan kaki kan? Dan Riza nginap di rumah Indah. Ada lagi nggak momen khususnya yang baru-baru ini lah, yang semenjak SMA mungkin gitu? Ini sih kami malamnya tuh nongkrong di mall, paginya kami ke pasar cari baju-baju thrift. Iya, 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 iya. Tuh kan, em, pertanyaan berikutnya tuh gini, kan jelas teman kamu bukan aku aja kan? Jelas. Tuh gimana cara kamu bisa mempertahankan komunikasi yang baik antar sesama temanmu yang lain? Eh, Kalau sekarang kan ada yang namanya sosial media kan. Mm, Jadi kita gunakan sosial media sebagai apa ya, sebagai perantara agar kanan kita tuh tidak putus gitu. mm, Eh, Kan Riza udah nanya-nanya nih. Nah, boleh mm. nggak aku nanya Riza? Boleh, apa tuh? Kenapa Riza mau berteman dengan Indah? Sim Gimana ya? Pertemanan kita kan udah lama. Menurut aku, kau tuh salah satu rumah aku sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Walaupun dulu sempat terpisah karena mungkin bisa beda sekolah. Mulai dari Indah pindah dari semenjak SD. Mungkin pas itu aku jujur aku kesepian karena aku nggak punya teman lain. Setelah SMP pun masih pisah. Tapi SMP tuh udah mulai komunikasi lagi semenjak ada Facebook nggak sih? Facebook em, sama Instagram.
Baru dari situ follow-follow-an lagi kan. Nah, semenjak itu pun, apalagi SMA baru nih, satu sekolah tapi beda. Kamu IPS, aku IPA. Di situ kan mulai akrab lagi kan. Iya, Jujur, benar. kehilangan sosok dari kecil tuh sulit. Tapi kalau misalnya ini bisa dipertahankan, aku ingin pertahanin sampai tua. Ye. Nih, gimana jawabannya? Ya, setuju sih karena teman dari kecil tuh benar-benar berpengaruh sampai besar. Apalagi di kuliahan nih kan. Iya, Oke, makasih ya Indah atas waktunya. iya. Sama-sama Riza. Maaf nih udah ganggu waktunya nih. Sebelumnya makasih udah mau luangkan waktunya untuk dokumentasi wawancara tugas KAP aku. Dari semua percakapan eh, yang telah saya lampirkan, ini adalah instrumen penilaiannya. Untuk skala penilaiannya itu ada 1 sampai 5. Setiap indikator itu memiliki poin. 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Yang pertama itu saya akan menampilkan indikator positif. Jadi di sini saya telah memberi skala penilaian di setiap percakapan yang telah saya lampirkan. Bisa dilihat di sini, saya memberi poin berdasarkan penilaian pribadi saya sendiri terhadap instrumen penilaiannya dan sesuai dengan percakapan yang telah saya alami. Dan ini indikator negatifnya. Nanti dia entah baik dan buruknya itu semua rata-rata itu tergolong baik selama saya melakukan komunikasi dengan 5 percakapan yang berbeda tersebut. Untuk analisis kekuatan dan kelemahan, dan untuk kekuatan, yang pertama kemampuan untuk fokus penuh. Untuk pribadi saya sendiri, saya dapat sepenuhnya fokus pada percakapan dan memberikan perhatian penuh terhadap lawan bicara sehingga percakapan kami berjalan lancar. Saya juga dapat menjaga kesabaran dalam mendengarkan. Untuk konteks ini, saya mampu memberikan waktu kepada lawan bicara saya untuk menyelesaikan pemikirannya tanpa terburu-buru untuk memberi respon. Di situ juga tidak ada untuk saling memotong pembicaraan satu sama lain. Untuk kemampuan memahami konteks, saya itu termasuk mudah menangkap inti percakapan dan memahami konteks dari setiap topik yang dibahas. Di sini ada 5 topik yang telah saya bahas, dan insya Allah semuanya saya bisa menangkap inti percakapan tersebut. Untuk kelemahan pada saya sendiri, kekurangan dalam keterlibatan dalam percakapan nonverbal. Saya perlu lebih banyak menggunakan sinyal nonverbal seperti senyuman atau anggukan untuk menunjukkan keterlibatan saya. Berikutnya ada keterbatasan dalam mengajukan pertanyaan reflektif. Saya juga perlu lebih aktif mengajukan pertanyaan yang uh, mengenali pikiran saya lebih dalam untuk mengonfirmasi tentang pemahaman saya sendiri. Berikutnya adalah rencana pengembangan keterampilan mendengarkan. Untuk di sini secara pribadi saya meningkatkan akan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi saya. Saya juga mengasah keterampilan nonverbal dengan lebih responsif terhadap ekspresi wajah saya sendiri, anggukan dan kontak mata saya terhadap lawan bicara, serta berlatih dalam percakapan untuk memperkuat reaksi nonverbal saya. Nanti saya juga akan mengembangkan kemampuan saya tentang dengan bertanya dengan membuat daftar pertanyaan untuk memperdalam diskusi dan memastikan pemahaman saya terhadap diskusi yang akan saya jalani. Serta nanti saya akan mencari umpan balik dengan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman atau rekan kerja atau lawan bicara saya yang lain untuk mengevaluasi cara saya mendengarkan dan berkomunikasi. Lalu menggunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan kemampuan saya. Untuk refleksi pribadi saya sendiri, tugas ini termasuk bisa membantu saya untuk meningkatkan nilai kemampuan mendengarkan, di mana saya menyadari bahwa saya
sudah baik dalam menjaga fokus dan memberi ruang pada lawan bicara. Namun perlu memperbaiki respon nonverbal saya terhadap kemampuan bertanya. Untuk meningkatkan keterampilan ini, saya akan lebih fokus pada ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan mengajukan pertanyaan yang lebih relevan. Saya juga akan rutin meminta umpan balik juga kepada lawan bicara saya. Saya juga berharap dapat meningkatkan kemampuan saya ini untuk menjadi lebih efektif, terutama dalam situasi yang lebih cepat dan penuh gangguan. Sekian dari hasil presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.